Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Tukinem, adeknya Mbak Tukiem, yang selalu menjadi incaran para lelaki hidung belang dan para pengangguran sejati. Kembali saya hadir di tengah-tengah kalian. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menghibur kalian semua, dengan cerita horor, seram, dan sangat menegangkan. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, sediakan dulu handsfree, siapkan cemilan, pejamkan mata, dan matikan lampu, agar kalian hanyut dengan sensasi horornya. Dan jangan lupa subrek ya. Cerita kali ini menceritakan seorang anak manusia yang menemukan segepok uang di jalan, yang ternyata itu adalah umpan tumbal. Bagaimanakah nasib anak ini? Yuk mari kita simak bersama. Tetap stay di channel Karam. Kali aja, seram. Kali aja seram. Batal jadi tumbal. Sore hari ketika aku bermaksud mengambil kayu bakar yang sudah kukumpulkan kemarin, aku menemukan kantong kresek warna hitam di persimpangan jalan. Awalnya kukira isi dari kantong kresek tersebut cuman sampah. Namun ketika aku membuka ikatan kantong kresek tersebut, sejenak mataku terbelalak manakala mendapati beberapa gepok uang pecahan Rp100.000. Ingin rasanya aku ambil semua uang tersebut. Namun aku teringat pesan ibu. Nak, jika kamu menemukan uang dimanapun janganlah kamu berani-berani mengambilnya. Selain itu bukan hak kamu. Biasanya uang tersebut juga pertanda seseorang sedang mencari tumbal. Pesan ibuku masih terngiang di telingaku. Saat itu aku dilanda rasa bimbang. Apakah aku harus mengambil uang itu atau biarkan saja seperti pesan ibu? Namun bisikan nafsu terus menggodaku. Ambil Cep, ambil, bukankah kamu lagi butuh banget uang untuk membeli kambing? Memang saat itu aku benar-benar lagi butuh uang banyak untuk membeli beberapa ekor kambing. Aku pun menuruti hawa nafsuku, kuambil semua uang yang kutemukan saat itu. Detak jantung tak menentu kala aku membawa uang tersebut ke rumah. Uang tersebut aku sembunyikan dengan rapi, tak satu pun orang bisa menemukannya. Aku menyimpannya di belakang rumah dengan menggali lubang terlebih dahulu. Malam pun tiba. Angin kencang disertai hujan lebat terjadi malam itu. Aku tak mempunyai firasat apa-apa malam itu. Aku pikir kejadian tersebut hanyalah fenomena alam biasa. Namun tepat jam 1 dini hari, aku mendengar suara berat tengah memanggil namaku. Cep, Acep. Antara sadar dan gak sadar aku terbangun. Kukira bapak yang memanggilku saat itu. Bergegas aku keluar kamar lalu mencari bapakku. Namun di ruang tengah tidak kudapati siapa-siapa. Duk, tiba-tiba kepalaku ada yang mukul. Lalu aku pun tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu aku merasakan sentuhan dingin pada kakiku. Ku buka mata lalu memperhatikan sekitar. Ruangan megah nan mewah kini terlihat olehku. Aku merasa asing dengan tempat tersebut. Sebelumnya aku belum pernah menginjakan kaki di tempat seperti itu. Perempuan cantik dengan balutan kebaya hijau muda tengah berdiri di sampingku sambil menatap ke arahku. Siapa kamu? Di mana aku? Tanyaku padanya. Dia hanya tersenyum sambil meraih tanganku. Perlahan aku dibawa ke suatu ruangan dengan dekorasi berwarna emas.
Tiba-tiba saja berdiri di hadapanku seorang perempuan lain dengan pakaian yang sama dengan perempuan sebelumnya, namun yang berdiri di hadapanku sekarang memakai mahkota serta membawa tongkat kayu berkepala ular. Pemuda tampan, hahaha. Perempuan tersebut menatapku. Namun aku merasakan aura sangat tidak enak manakala dia menatapku. Aku di mana? Lalu siapa kalian? Dengan gemetar aku bertanya padanya. Aku Dewi Kala, kamu berada di istanaku. Mendengar penuturannya, aku pun sangat kaget. Bagaimana bisa aku berada di istana? Aku mau pulang. Pintaku padanya. Tidak bisa, kamu telah mengambil uang waktu itu. Uang tersebut sebagai tanda bagiku bahwa kamulah persembahan yang diberikan pemujaku. Kembali aku teringat pesan ibu. Seketika aku menangis dan aku sadar bahwa kini aku telah jadi tumbal pesugihan seseorang. Menyesal pun sudah tak berguna saat ini bagiku. Semua salahku yang tidak mendengarkan pesan ibu. Selanjutnya aku dibawa ke suatu tempat yang dimana di tempat tersebut banyak kulihat orang-orang yang tengah disiksa oleh manusia setengah ular. Beberapa dari orang-orang tersebut kulihat dijadikan sebagai penyangga bangunan. Ada pula yang dijadikannya sebagai alas kaki. Intinya semua orang yang ada di sini terlihat sangat menderita. Cek, seseorang tengah memanggilku. Aku seperti mengenal orang tersebut. Benar saja ketika ku dekati. Dia adalah Mang Harun, tetanggaku yang meninggal mendadak beberapa minggu yang lalu. Mang Harun tengah dicambuki. Mang Harun juga menopang batu besar di pundaknya. Aku mencoba bertanya padanya. Mang, sebenarnya ini semua ulah siapa? Ini semua ulah. Cetas-tas. Mang Harun berteriak manakala ia dicambuki. Mang Harun tak sempat mengatakan apa-apa lagi. Manusia setengah ular tersebut terus menghujani Mang Harun dengan cambuknya. Darah segar serta luka menganga kulihat di sekujur tubuh Mang Harun. Buka bajumu. Salah seorang manusia ular menyuruhku membuka baju. Ujung cambuk tengah melayang siap mendarat di badanku. Wus! Tiba-tiba angin kencang berhembus membuat manusia ular tersebut terpental cukup jauh. Manusia ular yang lainnya menatap tajam ke arahku. Mereka terlihat murka menatapku. Secara bersamaan kini semua manusia ular menghampiriku. Aku merasakan tubuhku melayang terbang. Samar kulihat seorang kakek tengah mengendongku menuju keluar istana. Namun tentu saja para penjaga tidak membiarkan kami keluar begitu saja. Beberapa penjaga berbadan besar tengah menghadang kami. Tanpa aba-aba, mereka langsung menyerang kakek yang tadi membawaku terbang. Sementara aku hanya bisa terdiam sambil menyaksikan mereka bertarung. Kakek tersebut berhasil menumbangkan semua yang menghadang kami. Namun ketika kami hendak keluar, muncullah 3 perempuan cantik kembali menghadang kami. Pertarungan sengit kembali terjadi, kulihat si kakek sedikit kewalahan. Aku teringat akan ucapan Bapak. Dimanapun kamu berada, mintalah pertolongan pada Yang Maha Kuasa, terutama jika kamu dalam bahaya. Bapak selalu mengajariku, jika dalam bahaya bacalah ayat kursi. Dengan memohon pada Sang Pencipta terlebih dahulu. Lalu kubacakan ayat kursi. Dengan kekuasaannya, tiba-tiba angin bertiup kencang, bahkan sangat kencang, membuat 3 perempuan tersebut terlihat sangat kesulitan menahan angin yang menerjang mereka. 3 perempuan tersebut terpental secara bersamaan, lalu menghilang entah kemana. Dengan dibawa terbang oleh si kakek, aku berhasil selamat saat itu. Bau minyak angin yang menyengat membuatku membuka mata.
Aku peluk erat ibu yang sedang duduk di sampingku. Aku menangis sejadi-jadinya dan mohon maaf pada ibu karena tak mendengarkan apa kata beliau. Sudah, lain kali jangan diulangi lagi. Suara lembut ibu membuat hati ini kembali tenang. Di mana uang itu? Tanya bapak padaku. Lalu aku menunjukkan tempat di mana aku menyimpan uang. Namun sungguh aneh, ketika aku membuka kantong kresek tersebut, isinya bukan uang, tapi hanya tumpukan daun sirih yang kering. Bapak menyalakan korek lalu membakar daun tersebut. Angin kencang serta hujan lebat kini sudah reda. Di kejauhan aku mendengar lolongan anjing begitu mengerikan. Sudah, kamu tidak usah tahu ulah siapa semua ini. Yang jelas kejadian ini jadikan sebagai pelajaran buat kamu, agar lebih hati-hati di kemudian hari. Bapak seakan sudah mengetahui apa yang akan aku tanyakan padanya. Sejak saat itu aku tidak pernah gegabah dalam bertindak, terlebih jika menemukan uang berapapun nilainya. Berkat kedua orang tuaku dan sosok kakek misterius, aku batal menjadi tumbal.